Selamat malam Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan melanjutkan jadi lapisan tubuh yang keempat, yaitu lapisan tubuh spirit ya. Jadi ada beberapa orang yang menyebut sebagai roh, ada juga menyebut sebagai atma ya. Jadi di sini saya akan menyebut sebagai lapisan yang keempat, itu adalah lapisan spirit ya. Jadi di dalam lapisan spirit ya, nah ini terdapat 3 bagian ya. Jadi bagian yang paling dalam atau paling inti itu adalah inti daripada spirit ya. Inti daripada spirit. Inilah diri sejati kita, adalah pusat pengendali kita ya. Jadi inilah percikan. Jadi kalau kita di agama Hindu, jadi percaya bahwa inilah percikan terkecil dari ide Sanyamidi ya. Nah di dalam lapisan spirit itu yang pertama di bagian dalam saya sebutkan tadi adalah inti daripada spirit. Kemudian di samping itu, jadi spirit punya juga program pengendali ya. Jadi atau sering disebut dengan software ya. Jadi program pengendali daripada spirit ini yang saya sebut sebagai jiwa ya. Nah di dalam jiwa atau di dalam software program pengendali, nah ini adalah sudah mencatat jadi beberapa kali kelahiran ya. Jadi dari beberapa kali kelahiran, jadi di dalam jiwa ini tersimpan ya. Jadi apapun yang pernah dipelajari, apapun yang pernah dialami, itu tercatat di dalam jiwa ya. Jadi baik itu pengetahuan mengenai spiritual, jadi pengetahuan mengenai teknologi dan lain sebagainya, itu tercatat di dalam jiwa ya. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah energinya. Jadi energi inilah yang membuat bahwa spirit jadi itu bisa bergerak ya, jadi bisa berpindah. Jadi karena lapisan spirit ini memiliki energi, sehingga orang sering menyebut ini adalah makhluk energi. Jadi seperti itu. Jadi lapisan spirit kita jadi ada 3 bagian, ada inti, ada jiwa, kemudian ada juga energi. Nah kemudian pada saat janin yang mulai tumbuh, kemudian spirit ini masuk ke dalam janin ya, jadi ke dalam bayi ya, jadi masuk. Nah di dalam bayi ya, di dalam tubuh manusia, jadi spirit ini jadi masing-masing menduduki posisi-posisi tertentu ya. Jadi yang pertama itu adalah spirit. Jadi inti spirit itu berada di pusat daripada pengendalian tubuh kita. Jadi berada di pusat inti daripada kehidupan kita. Nah kemudian jiwa ini sebagai software daripada spirit, nah itu berada di dalam otak kita ya. Jadi otak kita itu sebenarnya kalau kita andaikan itu adalah secara fisiknya ya. Jadi secara fisik, kemudian drivernya ya. Jadi program pengendalinya itu adalah jiwa ya. Jadi sehingga pada saat bayi mulai lahir ya, walaupun bayi itu memorinya masih nol ya, jadi belum ada memori bawah sadar, memori sadar ya, jadi kemudian belum ada batinnya, namun dia sudah mengenal ya, jadi menangis dan lain sebagainya. Jadi itu pengetahuan didapat dari program pengendalinya itu adalah jiwa. Nah kemudian energi yang dimiliki oleh roh ya, nah itu bersama-sama ya, begitu dengan energi yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi sehingga ya, pada saat dalam kehidupan, jadi jiwa dan energi roh ini ada kemungkinan dia akan bertambah murni atau sebaliknya ya. Nah jika dalam kehidupan ini jadi manusia belajar spiritual, jadi berlaku spiritual, jadi kemungkinan ya nanti setelah dia meninggal, jadi keluar dari tubuh manusia, jadi jiwanya itu akan lebih murni daripada pada saat dia masuk ke dalam tubuh manusia. Begitu juga dengan energi ya, jadi energi daripada roh pada saat dia masuk ke dalam tubuh manusia ya. Nah itu kalau dia berperilaku dalam kehidupan ini berperilaku yang baik atau mengenal spiritual, nanti pada saat keluar dari tubuh manusia bisa dia tambah murni lagi. Jadi begitu juga sebaliknya.
Jadi kemungkinan jiwa juga bisa akan keluar dari tubuh manusia itu tambah kurang bagus ya. Begitu juga yang artinya apabila dia dalam kehidupan ini dia berperilaku yang kurang baik. Oke, jadi begitu. Jadi lapisan yang keempat yang saya katakan sebagai lapisan spirit atau atma atau juga sering dikenal dengan sebutan roh. Oke, jadi semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.